Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita An-Nasohi, kitab Nasohi Ribad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bani dan syarah dari kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hari ini kita akan memulai bab yang baru, bab perubahan, bab 44. Dikatakan 44 dan isinya 44, nasihatnya 44. Di dalam bab ini fihi sab'atun wa thalathuna mau'izah, ada 37 nasihat, ada 37 makalah, tidak 37 rekomendasi tausiah. Sama niatul akhbar, dari 37, 8 adalah hadis Nabi. Dari 37, 8 berupa hadis. Wajibnya ada, sedangkan sisanya adalah asal sahabat, kata-kata, kalimat-kalimat para sahabat Nabi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Al-Maqalatul Ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maqalah yang pertama berupa hadis Nabi. Annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di Abi Dzar Al-Ghifari, pada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini sahabat yang kental dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi, tahu rahasia-rahasia penting. Sebut Sahih Muslim Rasulullah, sahabat yang tahu banyak rahasia-rahasia penting dalam Islam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa ismuhu, Abu Dzar ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Orang sana itu punya nama asli Jundub, bapaknya Junadah, tapi di masyarakat dipanggil Abu Dzar. Kalau bahasa kampung nama Poyokan. Ada ya? Iya, Poyokan. Poyokannya Abu Dzar. Namanya Jundub, bapaknya Junadah, terkenal di masyarakat, disebut Abu Dzar. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jadi nisafir, perbaharuilah perahumu. Seperti Bapak dari Mesir tahu, Mekah Madinah tidak ada perahunya, tidak ada laut. Tapi Nabi bilang perbaharuilah perahumu. Kalau gitu, pesan Nabi ini bukan bersifat kias, non-negatif, tetapi bersifat konotatif. Jadi bersifat majazi, hiasan. Apa maksudnya? Perbaharuilah perahumu, katanya. Nabi kasih alasan. Fa'inal bahar amir, karena sesungguhnya lautan yang akan kau lewati, kau jalani dalam. Jadi perahunya dibagusin dulu, supaya kalau kamu melewati perahu, kalau ini kamu selamat. Timbul persoalan, apa yang dimaksud perahu ini? Apa yang dimaksud perbaharuilah perahu ini? Itu perlu penjelasan. Ayat yakni ahsin niat, perbaikilah niatmu. Jadi niat dibagusin. Apalagi sekarang yang akhir tahun 1404 Hijriah. Nanti malam insya Allah tanggal 1 maghrib, Selasa malam maghrib dari tanggal 1. Jadi kita menghadapi tahun baru 1445 Hijriah, niat biar benar. Fikun dimana pada setiap perkara yang akan kamu kerjakan. Jadi setiap kita mau mengerjakan sesuatu, pasang niat biar benar. Ahsin niat,
kebagusan niatmu supaya amalmu itu menjadi ibadah. Wadana bihasulaka ajar, dan yang akan kamu tinggalkan bihasulaka ajru, agar supaya kamu bisa mendapatkan pahala wanajah, dan selamat min adzabillahi ta'ala, dari siksa Allah. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, pesan yang pertama Nabi kepada sahabat Abu Dzar yang hakikatnya buat kita bagus dia. Semua sudah tahu. Ada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya diterimanya amal kalau berdasarkan atas niat Allah. Niatnya baik, amalnya juga bagus. Apa maknanya? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, meskipun disampaikan kepada kita, agar hidup ini efisien. Amal yang kita kerjakan punya nilai pahala, nggak sia-sia. Apa aja? Dagang, usaha, ngajar, kerja, urus keluarga, urus masjid, urus masyarakat. Selama diniatkan karena Allah, jadi ibadah. Bapak berangkat di rumah membaca takwa, Bismillahirrahmanirrahim, jadi ibadah. Dari mulai berangkat sampai kita pulang, apa aja yang kita kerjain mulai dengan niat karena Allah. Sekarang ada fakta. Waktu Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari, pernah Sayyidina Umar Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab itu dikenal dengan sebut Al-Faruq, orang yang tegas, orang yang strict dalam keputusan, dalam sikap, dalam perbuatan. Umar Al-Faruq itu pernah mengirim surat, membuat surat ila Abi Musa Al-Asy'ari, kepada Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat senior radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, maksudnya Abu Musa dan ayahnya. Apa isinya? Man khalasat niyatuhu, barang siapa yang niatnya ikhlas, ngapain? Beramal, berbuat, berperilaku, bertindak, urus apa aja, berbuat apa aja, asal ikhlas. Kafahullahu ta'ala, maka Allah akan mencukupkan orang itu. Ma bainahu wa bainan nas, apa yang ada pada dirinya dan pada orang lain. Berdasarkan surat dari Umar bin Khattab ini surat menguatkan hadis Nabi, pentingnya niat ikhlas. Apa yang ada? Asal niat ikhlas, Allah cukupi, Allah penuhi kebutuhan. Yang kedua nih adalah fakta berikutnya. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, telah mengirimkan surat Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak ini kirim surat ila Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz. Isi suratnya, Islam, ketahuilah ya Umar, anna Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu lil abdi, kepada seorang hamba, biqadri niyatihi, tergantung niatnya. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, Allah penuh kasih support. Kalau niatnya bukan karena Allah, Allah nggak akan bantu. Kalaupun dia dapat, hasilnya juga sifatnya tidak bernilai ibadah. Jadi kalau gitu gimana? Kalau kepengen dapat dukungan, pertolongan, bantuan Allah, jangan jauh-jauh nih dari niat karena Allah. Setuju nggak? Berusaha aja, kerja, dagang, usaha, ngajar, urus masyarakat, urus keluarga, niat karena Allah. Ada jalan, Allah dukung, Allah bantu. Gitu kan? Faman khalasat niyatuhu,
siapa yang niatnya murni, bening, bersih, tamma Allah lahu, maka sempurnalah pertolongan Allah buat orang itu. Jadi niat penting. Itu sebabnya ya, para ulama ahli hadis menempatkan bab niat ini nomor 1 di depan. Misalnya Imam Nawawi menuliskan kitab Riyadhus Shalihin itu bab tentang niat itu paling depan setelah taubat. Kenapa? Karena niat penting. Ihdar niat, menghadirkan niat dalam setiap perilaku. Setuju kan? Bismillah niatkan. Penting banget niat. Wa man naqasa niyatu, siapa yang niatnya kurang bukan karena Allah, naqasa anhu an aunun lillah, maka berkuranglah pertolongan Allah biqadri dzalik, sesuai dengan kurang ikhlas niat orang. Jadi uraian tadi menguatkan hadis Nabi bahwa penting memperbaharui niat dalam setiap amal. Mudah-mudahan kita bisa enak niat. Niat yang penting. Yang kedua nih, pesannya Rasul kepada Abu Dhar. Wa utizada kamilan, siapkanlah bekal yang cukup. Siapkan bekal yang cukup. Kenapa bekal yang cukup? Fa inna safar ba'id, karena perjalanan yang bakal kamu tempuh masih jauh. Jadi kayak kalau tadi kan perahunya dibagusin karena lautnya dalam. Sekarang bekal biar banyak karena perjalanan yang bakal kita lewatin jauh kan. Kalau kita lihat hidup ini kan orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu lain terus. Kalau dilihat dari alamnya, orang akan melewati 5 alam. Yang pertama alam arwah, terus semua. Yang kedua alam arham, alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh, alam kubur. Yang kelima alam akhirat. Nah, kita ada di tengah-tengah sekarang. Iya. Tengah-tengah. Alam arwah dari luar. Alam arwah itu alam yang semuanya ruh semua. Ruh manusia yang belum jadi orang. Belum lahir itu. Ruh semua. Nah, ketika berbentuk ruh semua, Allah berfirman pada ruh itu, ada sujud itu. Bukankah saya Tuhan kamu? Ruh itu jawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi untuk saja yang kami sembah. Jadi semua orang, siapapun orangnya, kulit putih, kulit gelap, kulit sawo matang, sebelum dia lahir sudah tahu kalau Allah itu yang bakal disembah. Semuanya sudah muslim. Begitu lahir, nah disitulah ada yang tetap istiqomah jadi Islam, ada yang berubah ini karena pengaruh lingkungan. Bagi abawaihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang semula bersih suci itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, kita termasuk bersyukur nih lahir Islam sampai sekarang Islam. Amin. Tugas kita apa? Jangan berhenti jadi orang Islam. Betul nggak? Zaman boleh berubah, dunia boleh berdamai, tapi iman Islam tetap tidak ada. Jangan kata manajer, anjur lumpur suruh pindah, kita bilang no way. Biar manajer hancur, kita heran. Bener-bener ini. Makanya zikir yang biasa dibaca itu Rabi Hadar itu bagus. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Padahal
Qur'an imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. 3 dicukupkan. Raditu billahi rabban, saya ridho, saya senang, saya suka. Allah saja yang bakal saya suka, yang saya suka. Wa bil Islami dinan, saya ridho, saya senang, saya suka Islam saja agama saya. Wa bin Nabi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, saya ridho, saya senang, saya suka Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul saya. Cakep. Ya, kalau bisa sih baca surat ibadah paling sedikit seminggu sekali dah. Apa malam Jumat misalnya, habis maghrib itu nunggu isya kumpulannya sudah surah Yasin dan ibadah. Tapi Yasin sama ibadah iya, duduknya ibadah sama dengan riba. Riba itu kayak orang perang di garis paling depan, itu riba. Ini musuh di kita langsung. Jadi mahal banget mengambil sampai isya. Ya sini aja, tur aja sama orang apa. Bagus. Nah, isinya mengandung hal-hal yang menguatkan akidah, menguatkan iman. Kalau ada sekalian, kita lanjut. Kalau sudah lewat di alam arwah, orang akan pindah ke alam yang kedua, alam arwah, alam rahim. Alam rahim itu alam kandungan. Ketika bayi kata Rasulullah berumur 40 hari, calon manusia ini berbentuk nutfah, setetes air. Nutfah 40 hari. 40 hari kedua itu berubah menjadi alat segumpal darah. 40 hari ketiga berbentuk janin Allah. 40 kali 3 berapa ya? 20 berapa bulan? 4 bulan. Begitu 120 hari 4 bulan itu wa yafuhu fihi ruh, Allah memerintahkan malaikat mengambil salah satu roh di alam arwah ini, ambil masukin ke sini. Begitu dimasukkan ke sini, diletakkan 4 hal. Berapa banyak rezekinya, kapan ajalnya, bagaimana nasibnya, bagaimana amalnya. Jadi kita udah ditentukan jauh sebelum kita lahir. Bakal meninggal kapan, berapa lama kita bakal hidup. Jadi kita ini udah ada kepastian kapan bakal pulang, kapan bakal meninggalkan dunia, udah jelas. Udah ada grand design. Udah 9 bulan 10 hari rata-rata pindah ke alam yang ketiga, alam dunia. Sekarang, nah di alam dunia kita melewati fase-fase. Fase setelah lahir 0 sampai 5 hari, masa balita. Terus fase pertumbuhan 6 sampai 13 hari, 13 tahun. Pertumbuhan biasa umur 6 sampai 13 SD ya. SR kalau dulu bilang. 14 sampai 21 masa remaja. Itu ada ciri-ciri khas gitu. Ada kecenderungan sendiri-sendiri, ada karakter sendiri-sendiri. Tahun 21 22 sampai 40 masa muda, sedang energik, baru selesai sekolah, kuliah, sedang bagus-bagus ya. Baru mulai kerja, baru punya keluarga. Ntar 41 sampai 55, nah, remaja kedua. Ada nggak sih? Biasanya umur 41 tuh hidup udah mulai makan tuh, udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak, udah punya pekerjaan tetap misalnya, terus gitu. Cuman dari sudut fisik udah mulai menurun.
50 udah pakai kacamata, ada nggak bedanya? Sampai 55. Ketika secara sosial dia sudah mulai maju, tetapi secara fisik dia sudah mulai turun, dia pengen memperbaharui hidupnya itu. Sini di umur-umur segini kalau orang-orang pintar mengendalikan, kawin lagi deh. Apa-apa boleh aja kan dilarang. Kan ada jatah satu. Cuma mesti bisa mengendalikan. Kalau dan 56 sampai 65, nah itu masa presidium. Presidium itu pasca pensiun. Biasanya dulu 55 pensiun, sekarang 58. Nah, pasca pensiun. Nah, kalau sudah pensiun itu biasanya pada yang udah ada pada bilang pada pergi, anak pergi, ada nggak? Anak kita laki-laki pergi tinggal di sana. Anak kita perempuan dibawa sama lakinya. Baliklah dua pulang modal. Ini balik dua lagi. Kalau orang pintar-pintar menolak, bete. Ke dapur ketemu dia. Ke kamar yang lagi. 4L. Itu lagi. Dapur sumur kasur. Makanya kita tuh bisa mengelola masa pasca pensiun itu untuk sesuatu yang produktif yang bisa memberi manfaat, cetak kebaikan, dan sesuatu yang menghasilkan manfaat yang besar. Nah, sampai 66, nah, begitu 66 sampai 75, nah mulai itu udah makan apa? Belum. Nasi masih berarti makan udah makan bilang belum, udah boleh lupa tuh. Yang begini-begini masih boleh diingetin gitu. Sholat Pak. Karena kalau umur segitu biasanya anak mereka nggak dengar. Bapak dari tadi panggilnya bukan dengar ngomong apa dicolek baru apa. Sampai 75 tuh. Di atas 75 makin kuat tuh lupanya. Lu kemarin besok lupa. Ada kacamata juga, mana kacamata gua? Kacamata yang ada sini, mana kacamata gua? Ini bukan. Nah, umur kayak begitu, itu sudah mesti belajar tasawuf udah mesti berpenting banget. Pasca pensiun itu udah fokusnya Allah nih gitu. Makanya ini jadi penting, siapin bekal yang cukup. Kita kan bakal berangkat nih, perjalanan masih jauh katanya gitu. Perahunya udah bagus. Kalau kita udah siap, bekal udah siap, koper udah kita penuhi, kapan suruh berangkat kita tinggal tentengan kita. Ini repotnya bekal belum ada suruh berangkat, kelabakan kita. Selesai dari alam ketiga ini, alam dunia pindah lagi ke alam keempat, alam barzakh. Badannya ditaruh ke tanah, dimasukkan ke dalam bumi, ruhnya ditempatkan di alam barzakh. Ruh manusia itu tempatnya beda-beda, tak sama. Jadi nggak semuanya di sini mana jomblo ya? Iya. Nah, ruhnya beda-beda, gitu, tergantung amalnya. Berapa lama orang di alam yang keempat ini sampai kiamat? Kapan kiamat kita nggak tahu. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun. Kalau gitu masih jauh perjalanan kita. Karena kita bakal masuk ke alam barzakh. Di sana cuma salah satu dari dua kemungkinan, imma fil ni'mah wa imma fil adab. Bisa jadi waktu di alam barzakh kita dalam keadaan nikmat, jadi kita harapin. Bisa juga fil adab dalam keadaan adab. Tergantung sekarang kita siapin. Makanya yang paling bagus benar tadi, siapin bekal yang cukup supaya perjalanan yang begitu jauh kamu bisa tempuh dengan aman.
Itu yang berarti. Emang nggak boleh waktu punya duit disuruh. Emang nggak punya orang kaya disuruh. Kalau bisa jadi orang kaya semua. Kalau kita kaya kita bisa ngapa-ngapain. Kalau kita punya uang kita bisa ngapa-ngapain, bisa ibadah, bisa macam-macam. Tapi jangan lupa uang yang banyak kita meninggal kita tinggal di rumah. Maaf ya, betul nggak? Biar bapak-bapak nggak laku dan belanja apa? Ntar malaikat datang ada sogok nanti bilang macam-macam. Malaikat bilang anda nggak ada duit. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Rumah bagus kita tinggal. Begitu kita tinggal menjadi ahli waris. Benar nggak? Sebagus apapun rumah yang kita bangun, jadi ahli waris punya. Ntar begitu kita meninggal, baru meninggal dihitung jam berapa nih kita kubur dia. Karena nggak gitu. Kemana kuburnya? Masih ada orang jasadnya masih ada di sini. Artinya nggak ada apa di dunia. Makanya bekal siapin. Nah salah satunya kalau kita di dunia hidup enak, di dunia enak, makan minum enak, kita kepengen juga dikubur enak. Betul kan? Nah kalau pengen kubur enak, dari sekarang siapin untuk kuburan. Kita bangun untuk kuburan kita. Bukan pakai marmer yang bagus, bukan. Dengan iman, dengan amal soleh, jangan lupa baca surat Al-Mulk. Kata Nabi Iqra'u, baca apa kamu surat Al-Mulk, surat Al-Mulk Tabarak, 30 ayat, pendek-pendek. Kenapa? Tamna'u adzab al-qabri. Surah Al-Mulk bisa mencegah azab kubur. Kalau bisa tiap hari baca. Kalau bernafas nggak apa-apa berbaca. Lama-lama menempel sendiri jadi baca sholat tuh. Gak amin. Kalau di sana kita enak, di akhirat di alam yang kelima lebih enak lagi. Jadi alam kelima alam akhirat. Tandanya akhirat itu kiamat. Begitu kiamat akhirat ya. Kita kepengen pas kiamat sukses selamat. Begitu akhirat masih panjang lagi. Akhirat itu isinya yom hari-hari. Ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Begitu kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di bumi diguncangkan segoncang-goncangnya. Kalau bahasa Kelapa Dua, orang-orang bumi orang-orang rusak semuanya. Dari bumi meledak keluar, gunung meletus, air laut turun ke darat, buminya pecah. Kemana kita? Begitu sudah selesai 40, kemudian ada menyebutkan 40 hari, 40 tahun, baru yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Yang tadinya semua pada mati itu bangkit lagi, yub'atsu. Kullu 'abdin 'ala ma mata ilaihi, akan dibangkitkan setiap hamba Allah pada saat itu tergantung amalnya sebelum dia meninggal. Kalau sebelum meninggal amalnya soleh, bertemu dengan orang soleh, dibangkitkan baru. Itu teman saya biasa ngaji di hari Selasa, ketemu ya Allah selamat ya, bisa ketemu lagi ya Allah. Saya ucapkan selamat, tuh namanya orang-orang soleh. Selamat gitu. Ketemu lagi Pak. Kalau orang yang amalnya salah, begitu ketemu maki-maki, gara-gara itu banyak dong. Berantem dong ya. Kata dia, siapa suruh lu kan cuma ngajak doang, lu mau gua kata gitu. Jadi saya nyala-nyalain, kalau kita enggak insya Allah. Makanya itu tausiahnya cari teman yang baik-baik, teman orang soleh, mujalah satu solihin, kata Syekh Abdul Anto. Berteman dengan orang soleh di mana? Orang soleh di masjid, pasti orang soleh. Amin.
ngomong itu minum dulu kali ya. Ngaji mati nggak enak. Ngaji akhirat, tapi nggak apa-apa emang harus alami kan. Ya. Kalau sudah dibangkitkan yaumul ba'ats, orang akan pindah lagi itu. Semua orang bangkit tuh, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, bangkit semua. Ya Allah, berapa puluh miliar orang. Sekarang ini bisa 2 miliar. Sekarang belum udah meninggal, belum yang akan datang. Bermiliar-miliar orang. Ada kesulitannya. Ada 7 macam orang yang pada waktu itu, nanti kan kita pindah dari yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, pindah ke yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, kumpul semua nih, laki perempuan, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad sampai kiamat, kumpul semua yaumul mahsyar. Ada hadis menyebutkan saking dekatnya matahari sampai orang yang kelelep sama keringetnya sini seleher, ada yang pusar, ada yang serempun, ada yang semata kaki, tergantung dah amalnya. Kayak apa susahnya, kita pengen selamat bersama bulan. Ada tuh Pak, bagus kita kalau mau ya, ada selawat ibadah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi salimna min haulil qiyamah. Ya Allah, katanya, sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, katanya, salimna, selamatkan kami, katanya, min haulil qiyamah, dari kesulitan di hari kiamat. Kenapa baca selawat? Karena ada hadis, Allah tidak akan menolak doa seseorang yang dimulai dengan membaca selawat. Ini orang yang dalam bid'ah loh, baca selawat pakai Rabbi gitu. Orang nggak mau ngomong, kata dia nggak ngerti. Beneran ada hadis, tidak akan ditolak doa seseorang bila didahului dengan mengucapkan selawat, ditutup dengan selawat. Itu cakep kan? Jelas nih? Jelas. Kalau sudah yaumul mahsyar, tidak lagi kita nih yaumul hisab wal mizan, hari dihisab, dihitung, ditimbang. Udah dihitung, ditimbang. Bagaimana ngitung orang segini banyak? Sekian puluh miliar. Buat Allah soal gecer. Apa gecer? Gampang. Dalam kitab dikatakan cukup nisfun nahar, cukup setengah hari. Siangnya 12 jam, setengah hari cukup kan? Itu udah lengkap tuh, hari, tanggal, jam, detik, menit, videonya lengkap. Dari mulai lahir sampai kita meninggal, ada semua. Kita dibukukan dalam bentuk kitab. Nah, kita kan diserahin. Ada yang terima dengan tangan kanan, selamat dia tuh. Ada yang terima dengan tangan kiri, teriak dia. Teriak sekuat-kuatnya. Celaka saya ini, katanya. Kenapa? Begitu terima tangan kiri udah kelihatan depan api, bergejolak. Mendengar suaranya aja, kita takut ada apinya. Makanya benar tuh, kalau butuh maaf ya, kan ada doanya, ya kan? Dalam kitab Imam Ghazali dan kitab Al-Hidayah, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasirah. Ada kan? Diam aja. Emang kalau butuh baca apa? Ada. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasirah. Ya Allah,
dengan tangan kananku ya Allah. Wahasibni, hitunglah hisab yasir dengan perhitungan yang baik, yang mudah. Kurang-kurang dikit, maafin saya kalau gitu kira-kira. Kalau menimpa tangan kanan selamat, udah kebayang masuk surga. Kayaknya seorang tangan kanan nih. Ya bagus Pak, nanti kapan-kapan kita baca kitab Bidayah itu Hidayah Imam Ghazali. Dia ngajarin tuh dari mulai bangun tidur sampai wudu, sampai mandi, sampai mau tidur lagi. Apa yang mesti kerjain? Masuk ke masjid, apa aja yang mesti dibaca yang dikerjain itu ada tertata yang diarahkan, termasuk doa. Waktu kanan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari Engkau memberikan catatan amalku dengan tangan kiriku, aw min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Kalau terima dengan tangan kiri atau dari belakang, celaka. Kita nalari, kalau satu hari kita wudu paling sedikit 15 kali kita cuci ke tangan kita basuh. Berarti kita minta sama ya Allah berikan catatan amalku paling sedikit sehari 15 kali. Benar nggak? Kalau sehari 15 kali, kalau sebulan 450 kali. Kalau setahun 6.000 kali. Kalau orang ibarat ngetok pintu, kalau ngetok sekali mungkin yang punya pintu belum bukain. Nah kalau ngetoknya 6.000 kali, Pintunya rusak. Pintunya rusak. jadi jangan itu kalau setahun. Nah kalau kita sudah berapa tahun hidup? Karena dulu coba kayak apa tuh? Jadi agama cakep ya Pak. Kita bukan buat hidup sekarang, buat akhirat nanti. Butuhnya sekarang, tapi tujuan akhir dan akhirat no. Jadi bagus Pak. Kapan kita baca kita kita ya. Nah, kalau sudah jauh hisab wal mizan masih belum kelar, nanti jalan lagi kita. Makanya inna safar ba'id, perjalanan masih jauh nih. Masih ada siratal mustaqim ya Allah. Orang lewat siratal mustaqim macam-macam kelakuannya. Ada orang lewat siratal mustaqim kalbatil khatib, seperti kilat yang menyambar, kilat bakar. Kilat kan kencang. Ada orang yang kaki asif lewat di siratal mustaqim, cepatnya itu seperti angin yang berhembus, lebih lambat. Angin sama kilat kan cepatan kilat. Ada yang di siratal mustaqim al-fatih sabir, seperti naik kuda warak. Lebih lambat lagi. Masih lumayan. Ada yang di siratal mustaqim al-nasi, seperti orang jalan kaki. Siratal mustaqim yang begitu panjang jalan kaki, kapan nyampe? Ya Allah. Ada yang lebih susah lagi, beringsut-ingsut, ngesot kalau bahasa kapan nyampe? Ngesot. Sama baliknya dibanding. Ada itu baca dia tuh baliknya dibanding, maksudnya diturunkan. Dibanding supaya dia bisa lewat selamat. Ada yang dibanding selamat, ada yang bisa masuk nyemplung. Sebelum dibanding ditanya, kenapa kamu lebih lambat dibandingkan yang lain-lain? Apa amal apa kamu kerjain waktu di dunia? Kata nih orang di jalan yang dulu kami waktu di dunia suka melambat-lambatkan amal, menunda-nunda amal. Nanti ada jajak tobat, nanti hanya boleh keluar. Sholatnya tak kalau pensiun. Sholat dientar-entar. Asal 5 seperempat, setengah 6 baru asar. Dua nanti bukan. Subuh jam setengah 6 baru subuh. Diundang-undang nih, susah jalan sholat.
Siapa yang menolong Pak? Nggak ada yang bisa nolong. Syukur sih kalau bisa kita kayak kilat Amin. sampai ujung. Nah di ujung siratal mustaqim itu Nabi Muhammad yang baca doa, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Pas Nabi baca doa orang kata melewat rahmat. Begitu sampai di sana kita disambut tuh apa? Haud al-Kautsar, telaga Kautsar, kasih minum. Kan jauh perjalanan, minum dulu minum. Di dalam hadis ada orang yang minum telaga Kautsar, sekali minum layat mau batu abad, nggak bakal haus selama-lamanya. Ya. Minum sekali minum, nggak haus selamanya. Lu kalau gitu orang masuk surga minumnya ngapain lu? Orang di surga minumnya bukan karena haus, karena senang-senang. Bagaimana minum senang-senang? Bapak di rumah ada kulkas, ada buah, ada sirup, ada cake, ada macam-macam. Minuman macam-macam ada di kulkas. Kita bilang sama anak-anak, ayo kita keluarnya, kita cari minuman, kita minum jus. Padahal di rumah ada. Minumnya keluar itu ke restoran atau ke apa? Bukan karena lapar, karena senang-senang, entertainment, suka-suka itu. Nah di surga begitu, amin. Kalau sudah masuk situ, oh enggak ada. Masih kalau betul-betul masuk belum kelar, belum masuk surga indah, lebih indah lagi ketemu yang punya surga. Itu ujungnya itu Pak, ujung dari seluruh tujuan orang hidup ini dan tujuan dari seluruh orang belajar bahasa Allah, liqa Allah, ketemu Allah. Amin. Pertanyaannya, emang bisa orang melihat Allah? Bisa. Mana dalilnya? Banyak. Umat ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ketemu Allah bukan ilusi tapi pasti. Mana buktinya? Banyak ayatnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surat kiamat. Pada hari kiamat banyak orang yang wajahnya berseri-seri, sumringah. Bahasa apa sumringah? Wih, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya. Lihat Allah, senang dia. Dan kalau melihat Allah, semua yang ada di situ nggak ada yang lebih bagus oleh Allah. Amin. Kira-kira gini dah. Si Mamat kawin sama si Mumun. Ini cinta banget sama si Mumun. Bangun tidur nyebut Mumun aja. Siang Mumun, asal ingat Mumun aja bang. Mau tidur Mumun aja. Begitu ketemu si Mumun, semua yang ada di sekitar si Mumun gak ada yang cakep. Mumun doang beneran sama, bangun tidur Allahu Akbar, kita puji Allah, kita sanjung Allah. Begitu ketemu Allah, gak ada yang lagi bagi itu. Mudah-mudahan dan sudah ada buktinya orang bisa ketemu Allah. Siapa betul? Nabi besar Muhammad SAW. Ada 3 orang yang pernah masih hidup ketemu Allah: Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 2 nggak balik lagi, nggak pulang-pulang, turun lagi. Nabi Muhammad ketemu Allah, turun lagi, cerita. Jadi kalau itu mana? Ketemu Allah sesuatu yang membahagiakan. Nah, belajar tasawuf ujungnya sono. Amin. Mudah-mudahan ya. Wa khafifil himal, dan ringankanlah katanya barang bawaanmu katanya. Ringankan barang bawaan
hamulaka minad dunya, barang-barang yang kamu bawa dari dunia. Apa itu? Beban hidup. Apa itu beban hidup? Kata Nabi, fa innal aqabata ta'ud, karena sesungguhnya tanjakan yang bakal kamu tanjakin tinggi. Kalau kita nanjak, bebannya enteng, nanjaknya gampang. Kalau bebannya berat, susah nanjaknya. Sama, kalau kita hidup ini banyak beban, susah nanjaknya, susah bisa promosi. Di sini unsur tasawufnya. Apa katanya? Bifatil kaf wal dhammil hamzah, dengan fathah kaf, ta'ud, dengan dhamma hamzah, hamzahnya pakai dhamma. Ayat keterangannya, inna tulu'al aqabah al-jabal so'bun, sesungguhnya naik tanjakan gunung atau ombak yang sangat tinggi sulit, katanya, sangat sulit. Fa inna umur akhirat, karena sesungguhnya urusan akhirat itu syabihah, diserupakan dengan al-bahr al-amir, seperti laut yang dalam, wabil aqabatil sha'ab, dengan tanjakan yang sangat sulit, dikatakan awal karena banyaknya kesulitan-kesulitan. Kesimpulannya apa? Kurangin beban. Apa itu beban? Dosa. Itu keberatan tuh. Dosa maksiat dari sekarang. Maaf ya Pak, istighfar, taubat. Jadi kalau menurut saya nggak salah tuh. Ntar asar, habis asar jangan langsung pulang, baca doa di akhir tahun. Ada kan? Kalau selama tahun 1444 itu berbuatnya nggak pantas, yang nggak baik, ampunin ya Allah. Yang baik terima ya Allah. Ntar pas maghrib doa awal tahun, ya Allah jika Engkau telah menetapkan tahun yang akan datang 1445, saya ada keburukannya, kalau Engkau akan menetapkan keburukannya, hapus ya Allah ganti dengan yang baik. Dan jatuh. Ya Allah bilang bintang lu, doa awal tahun, akhir tahun, yang bintang lu keluar sekarang. Kalau kita nggak punya pertimbangan, nggak ngerti, hanyut. Dengar? Bapak baca lagi kitabnya Syekh Ibrahim Al-Alqami, Ilmu Tauhid. Allah punya sifat kudrat, kudratnya Allah itu kuasanya itu terkait dengan mungkinan, segala yang mungkin. Segala yang mungkin itu termasuk apa itu? Menghapus ketetapan Allah terhadap kita yang akan terjadi ke depan. Kita minta ta'alluqnya, ada ta'alluq suluhi, ada 8 ta'alluq. Karena ada alasan ilmu tauhid seperti itu, doa supaya tahun depan lebih bagus dong. Setuju Pak? Iya. Jadi jangan gampang-gampang tuh bintang. Kalau gitu doa satu buat selama ini masuk neraka buat. Nah, tunggu dulu, tanya dulu, pertimbangannya apa dulu. Amin. Ya Rabbal. Ini kalau anda terusin, gue dulu ya. Lama-lama betul juga pakai. Lagian bumbunya udah mati. Asik. Sudah lupa ya. Ini udah gede banget. Jadi Allah perjalanan masih panjang nih yang kita bakal tempuh nih. Jadi insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Makin seru nih. Bisa. Yang isinya nasihat-nasihat, karena masuk libat itu nasihat supaya kita siap. Kalau kita udah punya wawasan, pikiran, entar benar-benar kita diminta pulang siap, kita nggak takut kita. Amin. Ya Rabbal. Juga. Tadi awalnya Ustaz pembicaraan di bab 4 ini tentang hadis. Hadis tadi yang pertama disampaikan ke sahabat, tapi sering juga hadis disampaikan oleh Siti Aisyah aja, istri Nabi. Padahal kalau kita ingat istri Nabi juga banyak, tapi seringnya ke Siti Aisyah yang hadis-hadis itu sering disampaikan. Ya. Nah, pertanyaannya maksudnya itu
istri Nabi lain tidak memberi hadis lain gitu. Seringnya tapi ke Siti Aisyah aja gitu. Ya. Ya. Gimana Ustaz? Siti Aisyah itu termasuk istri Nabi yang punya banyak kelebihan. Masih muda. Banyak yang lain. Iya. Masih muda. Dan paling lama ketemu Nabi. Selain Siti Khadijah. Nabi nikah dengan wanita lain setelah Siti Khadijah wafat. Iya. Jadi selama masih ada Siti Khadijah, istrinya satu. Begitu Siti Khadijah wafat, Nabi baru nikah dengan Siti Aisyah, dengan Juwairiyah, dengan Hafsah, dan yang lain. Nah, Siti Aisyah termasuk yang unggul dalam banyak hal, termasuk menceritakan pengalaman bersama Nabi. Ada juga Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha itu ada juga. Hadis saya dari Ummu Salamah ada juga. Nah, hadis ini tadi tidak disebutkan secara eksplisit oleh Syekh Nawawi karena dianggap terlalu panjang. Kayak gini Pak, kalau Bapak kita baca kitab Sahih Bukhari itu aslinya ada tanah bulan bin bulan, 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 terus Rasulullah SAW. Jadi panjang sanadnya disebut. Gitu. Karena sanadnya panjang, kalau nggak biasa orang baru baca aja udah nggak demen. Makanya oleh Imam Az-Zabidi atau Imam Az-Zubaidi itu kemudian diringkas, dibikin mukhtasar, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Nah sanadnya itu udah dicantumkan, langsung aja Andi bin Abbas Andi bin Umar gitu, supaya langsung, karena yang belum dikaji, belum diteliti makan hadisnya. Jadi itu sebabnya bagus kalau belajar hadis yang hidupnya nih, kitab hidupnya nih. Kalau Bukhari ya kitab Sahih Bukhari, tapi jangan juga Bukhari aja, karena cukup kalau belajar dari Imam Bukhari aja, kalau tambah membaca syaratnya. Ada syarat Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi mesti imbang. Kenapa kalau belajar hadis nggak pakai syarat nanti salah langkah? Sudah pernah kan saya kasih tahu kan? Nabi Muhammad dalam hadis katakan kalau makan 3 jari. Orang baru turun belajar hadis, baca hadis itu. Karena Rasul yaqulu bi salasati asabi. Nabi Muhammad kalau makan 3 jari. Begitu ngeliat orang makan 5 jari, bid'ah lu. Makan 5 jari, Nabi 3 jari. Paham gak? Paham. Nggak ngatain orang. Karena dia tahu segini-gini aja. Taunya cuma itu doang. Begitu ada orang makan 5 jari, bilang bid'ah. Mesti dilihat dalam konteks apa makan 3 jari. Nabi makan 3 jari karena makannya itu habis roti kan yang lantai. modelnya begini di hotel nah, ini cocok. Nah, kita makan nasi sayur asem, ikan asin tambah sambal 3 jari kapan terakhir? Bukan salah hadisnya, belajarnya nggak benar. Belajarnya yang salah. Nggak lengkap. Bukan Nabi yang salah, kitanya kurang paham. Makanya maaf ya Pak, nggak bisa tuh belajar hadis atau belajar Quran cuma dia terjemahannya, nggak bisa. Emang mesti ngaji. Minta maaf ya. Kalau ngaji ada yang jelasin, makanya ada kitabnya. Saya kalau ngaji itu cuma kitab supaya kalau bahasa Betawi ada juntrungannya. Dasar boleh. Kita harus bertanggung jawab dong. Bagus. Ada juntrungannya dong. Kitabnya dong. Orang bisa uji. Kalau saya ngomongnya salah bisa uji, keliru nih. Bisa tahu dong. Baca Google aja nanti. Ya, silakan dah. Paham ya? Maafin ya marah. Jadi Nabi Talaki ini ketemu masih penting Pak.
Kalau enggak ada yang jelasin. Tahunya segitu-gitunya doang, nggak punya wawasan. Apa makna di balik itu? Kayak tadi tuh, perbaharulah perahumu. Di mana ada perahu di Mekah? Banget tuh. Jelas ya? Jelas. Kasih. Kalau diterusin, Ustaz doang yang bener sama saya. Ustaz ngomong terus gitu. Anak nih bubur. Udah katanya. Cukup dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi kan. Ketemu lagi tahun depan. Ya, duduk kali ya. Biar Tanpa 45. 1445 insya Allah. 45 aja dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Amin.